Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur lagi bertemu di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita. Secara khusus ini merupakan minggu pertama di bulan September, di mana kita akan belajar firman Tuhan setiap hari dan setiap minggu kita bersekutu. Sekalipun saat ini kita beribadah, baik secara offline ada di gereja, maupun ada juga jemaat kita yang mengikuti dari rumah secara online. Saya percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Pemeliharaan itu, kebaikan Tuhan itu selalu luar dan luar biasa bagi kita sepanjang minggu yang kita lewati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, secara khusus pada minggu pertama bulan September ini kita belajar tentang tema kita itu salib adalah Yesus Juru Selamat. Lambang salib itu Yesus Juru Selamat. Kita belajar tentang kebenaran ini. Saya percaya kita mungkin semua bisa belajar. Pada bulan Agustus kemarin kita sudah belajar akan firman Tuhan bagaimana gerakan untuk bermisi. Gerakan Roh Pentakosta itu selalu ada mendorong setiap jemaat, saya dan saudara, untuk bergerak menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Dan roh ini digerakkan untuk semakin bertambah, bertumbuh, berdampak. Jemaat, mula-mula kita sudah belajar. Pada bulan September ini, mari kita kembali lagi belajar bagaimana kita akan berbicara tentang yang sudah kita sangat terkenal, familiar bagi kita. Yaitu kita belajar dengan arti makna pesan teologis, makna filosofis, dan arti sesungguhnya dalam simbol gereja kita. Logo yang ada dalam gereja kita, yaitu logo gereja GKI, kita perhatikan di sana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada bulan ini 4 minggu nanti kita membahas ada 4 simbol yang ada, lambang yang ada dalam pesan logo kita. Ada di sana, ada salib di sana, ada bejana pembasuh di sana, ada buli-buli minyak dan mahkota di sana. Dan ini akan kita pelajari dan dikhotbahkan selama 4 minggu dalam bulan September ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, secara khusus kita pada minggu ini kita belajar tentang salib. Dikatakan salib itu Yesus Juru Selamat. Bejana pembasuh itu Yesus pengudus kita. Bahkan buli-buli minyak itu Yesus penyembuh kita. Dan mahkota adalah dikatakan Yesus Raja yang akan datang. Minggu ini kita belajar tentang salib Yesus Juru Selamat. Dasar Alkitabnya, mari kita perhatikan dasar Alkitab dalam pemberitaan firman Tuhan. Yesus Juru Selamat, mari kita membuka dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Sekali lagi, Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat 12, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Saudara, ini merupakan firman Tuhan menegaskan bahwa Yesus adalah juru selamat. Keselamatan itu hanya ada melewat dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita belajar akan tentang kebenaran ini, Yesus dikatakan salib adalah Yesus juru selamat. Mari kita melihat sejarahnya. Mengapa ada simbol, ada 4 di sana. Ada salib, ada bejana, ada buli-buli, dan ada mahkota di sana. Kita lihat dia. Sejarahnya terlebih dahulu. Dari mana asal usul daripada logo ini bisa terjadi. Bisa menjadi lambang simbol dari gereja kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada tahun dikatakan tahun 1887. Seorang anak muda di Amerika. Seorang anak muda yang luar biasa dipanggil oleh Tuhan. Dan digerakkan oleh Tuhan untuk menggerakkan pelayanan keluar, memenangkan jiwa-jiwa di pinggir jalan, memenangkan orang-orang yang di taman-taman, disebut gereja kemah. Anak muda ini punya beban seperti itu. Bukan gereja eksklusif yang ada, hanya berada dalam ruangan, tetapi dia coba digerakkan oleh Tuhan, melihat begitu banyak ladang yang menguning di taman-taman, orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Maka A.B. Simpson, pendiri gereja kita, dia keluar untuk bergerak. Dia keluar untuk memberitakan Injil. Itu sebab dari gerakan inilah dia
mulai diberikan kepada Tuhan. Tuhan menggerakkan hatinya dan sejarah mulai menjadikan gereja kita yang dimulai dari gerakan A.B. Simpson pada tahun 1887. Dia bergerak dan menjadilah simbol bagi kita, lambang daripada gereja kita, GKI sampai hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Logo gereja kita ini dari masa ke masa ada perbedaan, ada perubahan-perubahan dikatakan di sana. Yang perubahan nama gereja kita, sesungguhnya nama gereja kita. Tetapi yang tidak pernah berubah dari logo itu adalah simbolnya. Sekalipun nama-nama gereja ini berubah dari dulu, dari masa ke masa, tetapi simbol yang pesan dalam 4 logo itu, 4 gambar ini, tidak pernah berubah dari dulu sampai hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita selama ini pernah menyanyikan nyanyian kemenangan iman ini. Mungkin kita juga pernah menyukai lagu ini, dan dalam acara ibadah gereja kita menyanyikannya. Lagu inilah yang menggerakkan. Pujian ini membuat sebuah pesan teologis yang luar biasa. Gerakan daripada A.B. Simpson untuk menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Salib itu, Yesus adalah juru selamat. Dialah pengudus kita. Dialah tabib kita. Dialah raja yang akan datang. Pesan dalam pujian ini kemenangan iman. Mari kita perhatikan pujian nyanyian kemenangan iman atau NKI nomor 110. Saya akan menyanyikannya bagi kita. Mungkin Bapak Ibu pernah menyanyikan ini, tapi pesannya mungkin kita sudah lupa. Ini makna teologisnya luar biasa. Nyanyian kemenangan iman nomor 110. Hanya Yesus dikatakan di sana. Hanya Yesus kita wartakan, genap warta kita hanya Dia. Ia selalu kita tinggikan, kita akan nampak hanya Dia. Hanya Yesus selamanya. Hanya Yesus, juru selamat, pengurus tabib, Dialah Raja kita semua. Saudara, lagu ini luar biasa. Ketika katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, itu terpesan dalam salib. Hanya Yesus juru selamat bagi kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hanya Yesus itulah yang patut diceritakan. Itulah sebabnya kita wajib mewartakan Yesus. Mengapa saya katakan kita mewartakannya? Begitu kita melihat salib, kita melihat Yesus juru selamat saya dan saudara. Yesus juru selamat saudara dan juga orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan Yesus datang segera, itu pasti. Berita ada di salib itu. Bahwa Yesus akan datang segera. Kedatangan Yesus sebagai Raja semakin dekat. Kabar baik harus disampaikan. Dari sejak Yesus melayani sampai dia naik ke sorga, dia katakan dia mewartakan kabar keselamatan. Mewartakan tentang kerajaan sorga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Semangat itu pun harus kita lakukan. Semangat itu pun gereja kita lakukan sampai hari ini. Kita harus mewartakan bahwa Yesus juru selamat saya dan saudara. Yesus juru selamat dunia bagi dunia ini. Dan kita mewartakannya bagi. Itu sebabnya dalam firman Tuhan yang menggerakkan hati daripada A.B. Simpson. Dikatakan dalam Matius 24 ayat 14 kalau kita membaca di sana. Yang mendorong A.B. Simpson untuk bergerak keluar. Yang mendorong A.B. Simpson untuk mengerjakan misinya keluar. Dikatakan Matius 24 ayat 14 firman Tuhan berbunyi demikian. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahan. Injil kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia. Dimanapun kita berada, kita harus mewartakannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Gereja kita adalah gereja yang memiliki roh untuk bermisi. Roh yang berdoa.
roh yang untuk bergerak untuk menceritakan kabar baik tentang Yesus Juru Selamat dunia. Ini harus ada dalam diri kita, harus ada dalam gereja kita. Kita bergerak roh ini untuk mewartakan kabar baik. Dan berita ini harus disampaikan bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia. Salib itu menunjukkan bahwa Yesus Juru Selamat bagi saya dan saudara dan Juru Selamat bagi dunia. Diwartakan sampai Yesus datang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bukan tanpa alasan. Bagian firman Tuhan ini bagi kita dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, saya akan membacanya bagi kita. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini kata Tuhan Yesus. Hanya melalui Yesus orang bisa masuk surga. Hanya melalui Yesus orang bisa diselamatkan. Hanya melalui Yesus orang bisa diampuni dosanya. Hanya melalui Yesus orang bisa dikatakan dibebaskan dari kutuk dan hukuman yang bersifat kekal itu. Siapa yang percaya dan menerima Yesus hari ini, maka dia terbebas dari hukuman kutuk kekal. Dosa yang membuat dia tidak bisa masuk surga. Dia bisa selamat dan bisa masuk surga. Ini harus penting. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa saya katakan hanya Yesus adalah juru selamat kita? Salib itu dikatakan Yesus adalah juru selamat bagi kita. Saudara harus mundur, saya katakan tahu sejarah. Kita kembali melihat bagaimana dalam perjanjian lama. Jika orang bisa dibebaskan dari hukuman dosa, dan dosa mereka diampuni dalam perjanjian lama, khususnya dikatakan sana, kalau kita perhatikan di mana Musa. Mereka harus bebas dari hukuman kutuk, dikatakan tulah kalau kita dalam lihat di Mesir. Satu-satunya cara adalah dikatakan orang-orang Israel. Mereka akan mengambil anak domba yang berusia 2 tahun, anak domba laki-laki dan jantan dikatakan yang jantan di sana. Dan domba ini akan disembelih. Darahnya akan dioles di dinding kiri kanan rumah dan di atasnya dioles darah. Dan jika pada malam hari malaikat Tuhan berjalan, dia melihat tanda darah itu, maka tidak ada tulah yang menimpa anak-anak di Israel. Saudara, ada pengorbanan waktu itu, ada binatang. Ketika orang ingin datang ke rumah Tuhan untuk mengaku dosa, mereka harus membawa binatang korban di sana. Dan darah itu akan sebagai ganti daripada penebusan dosa mereka. Tapi dalam bagian kita perhatikan di sana. Ini perintah dalam perjanjian lama. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, Yesus sebagai anak domba yang dikorbankan di sana. Yesus dikatakan Allah yang sejati datang ke dunia. Manusia sejati. Sekalipun dia manusia sejati Yesus, dia tidak berdosa dan tidak ada dosa dalam dirinya. Sekalipun dia manusia sejati. Dia Allah sejati. Dia Yesus sejati. Dia Tuhan sejati. Dan itu layaknya dia sebut. Salib itu, di salib itu. Yesus juru selamat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, harus kita pahami. Ketika Anda melihat meletakkan sebuah simbol di rumah ada salib. Tahukah Anda bahwa Anda harus tahu, diingatkan. Bahwa di salib itu mengingatkan kita. Bahwa hanya Yesus juru selamat, saya dan saudara. Dan lewat Yesus satu-satunya jalan bisa masuk surga. Siapa yang percaya dan menerima di hari ini, pasti masuk surga. Itu Alkitab dan janji yang disampaikan dan diajarkan gerakan ini. Kita wartakan kepada orang-orang. Dan kita sampaikan kepada semua orang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus tahu dikatakan di sana. Bahwa dikatakan Yesus adalah Tuhan sesungguhnya. Yesus adalah manusia sejati. Dan dia juga Allah yang sejati di dalam dirinya. Dan dia adalah Allah yang datang ke dunia. Menjelma kalau kita dengar setiap khotbah. Menjelma menjadi manusia. Allah datang mengunjungi, datang ke manusia. Dengan inisiatif Allah untuk datang ke dunia. Dengan ladanya dikatakan dia menjelma jadi manusia. Dan ketuhanannya, kealahannya tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Kalau kita membaca dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, lihat anak domba Allah yang apa? Menghapus dosa datang. Ketika Yohanes Pembaptis, ketika dia membaptis Tuhan Yesus, dia melihat burung merpati dan dia katakan, lihatlah anak domba. Dikatakan, yang menghapus dosa dunia ini. Dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 29, bagian firman meneguhkan kita bahwa setiap kita melihat salib, setiap kita melihat ada salib di rumah, kita ingat Yesus adalah juru selamat dunia dan saya. Yesus adalah juru selamat. Dia adalah mengampuni dosa kita, membebaskan kita dari kutuk dan hukum yang maut. Baik hari ini
maupun untuk yang akan datang. Memberi jaminan setiap orang yang percaya kepadanya pasti masuk surga. Sekali lagi saya katakan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 tadi dikatakan di sana. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa apa yang saya katakan tadi, salib adalah Yesus juru selamat bagi kita. Dan salib itu juga mengingatkan kita bahwa di salib itu terpesan sirat pesan di sana. Yesus juru selamat yang mengampuni, menebus kita dan menyelamatkan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita melihat salib yang sebagai simbol gereja kita, harus berkata, Yesus juru selamat kita. Sekali lagi saya ulang, setiap kita melihat salib yang sebagai simbol gereja, simbol yang kita selalu lihat setiap hari, salib itu yang berwarna merah dikatakan di sana. Kita harus berkata dalam hati kita, Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat dunia. Ingat, yang perlu kita ingat, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Keselamatan yang Allah berikan kepada kita hari ini, itu bukan biasa-biasa. Keselamatan yang Yesus berikan kepada kita hari ini, kita dibebaskan dari hukuman, kita dibebaskan dari kutuk, kita dibebaskan dari segala hal yang jahat, kehidupan dosa masa lalu kita. Dan kita diberikan jaminan hidup yang kekal. Itu bukan tanpa alasan. Yesus telah memberikan dirinya. Yesus telah mengorbankan hidupnya. Yesus memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Memberi keselamatan bagi kita. Dan bukan dengan yang biasa. Bukan dengan emas perak. Dikatakan di sana. Cara untuk menebus dosa kita. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 yang saya baca bagi kita, mengingatkan kita bahwa kita ini bukan ditebus dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah anak domba. Sekali lagi saya mengulanginya, 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun Yesus manusia sejati, sekalipun Yesus ada di dunia dikatakannya, tetapi dalam diri Yesus tidak ada dosa. Sekali lagi, sekalipun Yesus manusia sejati, Dia juga Allah sejati, Dia Tuhan sejati, dan Dia manusia sejati. Di dalam dirinya tidak ada dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yesus sendiri telah mengambil bagian. Yesus yang tidak berdosa ini, manusia sejati dan Allah sejati ini, tidak berdosa ini. Dia mengambil bagian untuk mau disalib menebus dosa saya dan saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Inilah kabar baik, katakan. Kabar Paskah yang selalu kita rayakan. Kabar tentang berita gembira yang disampaikan bagi kita bahwa ada pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Domba dikatakan anak domba Allah itu, yaitu Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Yesus salib itu dikatakan Yesus juru selamat kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yesus juru selamat kita. Dia dikatakan kita diselamatkan dari hukuman dan murka Allah. Kalau Yesus juru selamat kita, kita diselamatkan dari kutuk hukuman Taurat, dari rasa bersalah dan dari hati yang jahat. Yesus juru selamat kita dikatakan di sana. Yesus juru selamat kita karena kita diselamatkan dari ketakutan terhadap maut dikatakan di sana. Diselamatkan dari kuasa kegelapan dan kematian yang kekal. Itu sebabnya Yesus adalah juru selamat saya dan saudara. Dan bagi semua orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai selamat. Wartakan, sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Salib bukan tanda keselamatan kita semata.
Salib melainkan menunjukkan kepada pribadi yang adalah keselamatan kita. Ingat, bukan hanya semata untuk kita tandanya, tetapi salib itu adalah pribadi. Dikatakan pribadi yang adalah keselamatan kita. Yesus pribadi yang menyelamatkan saya dan saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jika kita hari ini, saudara hari ini berkata, aku percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus Kristus, menyatakan pengakuan iman kita bahwa memang Yesus adalah juru selamat. Dia adalah Tuhan bagi saya dan saudara. Dia adalah Allah yang turun ke dunia bagi saya dan saudara. Karena itu mari beri diri kita supaya memang ada Roh Kudus. Ketika kita membuat salib, ada salib di rumah kita, ada salib yang kita lihat, langsung kita ingat. Salib yang warna merah, kita ingat di sana. Yesus juru selamat bagi saya dan saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Salib dikatakannya. Salib dikatakan sana saudara harus tahu bahwa mengingatkan kita bahwa Yesus juru selamat. Salib juga dikatakan di sana telah membebaskan kita dari kuasa kutuk maut itu. Salib melambangkan berarti wajib untuk kita wartakan. Ketika saya dan saudara melihat salib yang warna merah yang kita di sekarang, mari lihat, kita wajib mewartakan salib itu. Berita yang dipesan dari salib itu, bahwa Yesus juru selamat itu diwartakan kepada orang lain. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, yang menjadi perenungan kita, apakah dalam diri kita ada salib Kristus? Yang perlu kita renungkan pada pagi hari. Apakah Yesus benar-benar menjadi juru selamat kita pada pagi hari ini? Apakah kita sungguh-sungguh telah bertobat dari dosa kita? Apakah kita sungguh-sungguh menjadikan salib itu ada dalam diri kita, ada dalam hidup kita, dan menggerakkan kita untuk menceritakan berita salib itu kepada setiap orang yang kita jumpai, bahkan kepada orang-orang di sekitar kita? Ataukah pada pagi hari ini Kristus itu berada di luar kita, salib itu berada di luar hidup kita hari ini? Mungkin di rumah kita menempatkan simbol salib itu, tetapi Kristus yang diberitakan, diwartakan oleh salib itu, yang pesan oleh salib itu, tidak ada dalam diri kita, tetapi di luar hidup kita. Apakah kita diselamatkan? Apakah kita sudah menjadi milik Kristus? Saya percaya kalau salib Kristus itu tidak dalam diri kita, berita keselamatan itu belum ada dalam diri kita, kita berada di luar Kristus. Dan keselamatan belum menjadi milik kita, dan hidup kita bukan menjadi milik Kristus. Hidup kita masih milik dunia. Karena itu saya berpesan bagi kita semua. Dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika engkau melihat salib Kristus, ingat Yesus juru selamat. Jadikan salib itu ada dalam dirimu, ada dalam pelayananmu, ada dalam keluargamu, ada dalam dimanapun engkau berada. Lihat, ingat salib, Yesus juru selamat. Itu berarti ada tugas kita mewartakannya kepada siapapun. Mewartakannya supaya orang mendengar dan mendapat berita itu. Dan orang bertobat dan percaya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita sebuah salib untuk mengingatkan kita bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Adakah Yesus dalam hati kita? Adakah salib itu dalam kehidupan kita? Adakah salib Yesus itu benar-benar mendengung dalam praktek kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita? Ingat, Roh Kudus sudah berjanji, aku memberikan kuasa kepadamu. Dan kuasa itu akan melingkupi kita dan memberikan kekuatan kita pada kita. Itu berarti ada Yesus dalam diri kita, ada salib dalam hidup kita. Wartakan kepada dunia, kepada orang siapapun, kita wajib mewartakan bahwa salib Yesus adalah juru selamat bagi saya dan saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami diingatkan oleh firman-Mu pada hari ini. Minggu ini kami belajar dengan logo kami, simbol gereja kami.
Yang hari-hari kami lihat setiap kami beribadah, kami melihat logo itu. Tapi kami diajarkan pesan yang ada dalam logonya, dalam salib ada di sana. Pesan itu mengingatkan kepada kami bahwa Yesus juru selamat bagi saya. Yesus juru selamat bagi dunia ini. Dan Yesus harus diwartakan kepada dunia dan kepada keluarga, kepada siapapun. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ketika setiap kami melihat salib itu. Kami menempatkan salib Kristus itu dalam hati kami, dalam hidup kami. Jika selama ini kami tidak menempatkan salib Kristus itu dalam hati kami menempatkan salib itu di luar hidup kami. Mari Tuhan, gerakan kami. Jika masih ada dosa dalam diri kami, perbuatan jahat, pikiran-pikiran jahat, kata-kata yang tidak baik, yang tidak memuliakan Tuhan, kata-kata kotor yang selama ini kami gunakan, yang menghambat salib Kristus itu bersinar dalam hidup kami. Salib Kristus itu bercahaya dalam diri kami. Roh Kudus yang dalam diri kami untuk bergerak, untuk berikan kuasa kepada kami. Tidak bisa, karena ada dosa. Tuhan ampuni kami. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Hanya Yesus yang kita wartakan. Dia ya Yesus. Dia juru selamat. Dia pengudus kita. Dia tabib kita. Dia raja yang akan datang. Wartakan kepada dunia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin.